Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini masih terkait seri tutorial penyembuhan DNA. Nah, sekarang kita akan membahas langkah kedua dari cara penyembuhan DNA. Kemarin di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kamu menemukan tema cerita dari permasalahan yang kamu hadapi. Kemudian sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, menemukan kisah leluhur. Artinya di sini kita akan lebih detail mencari akar dari masalah kita dengan keberadaan atau sejarah dari leluhur kita itu sendiri. Oke, ada serangkaian pertanyaan dan bagaimana kamu memilih angka. Kalau kalian yang belum sempat melihat, silahkan lihat video sebelumnya karena ada tutorial cara kamu menggunakan intuisi dan kinesiologi untuk menemukan angka dari alam bawah sadarmu lewat intuisimu. Oke, simak video ini sampai selesai supaya kamu bisa mengaplikasikan. Oke, kita masuk langkah yang kedua. Ada dua pertanyaan, kita mulai dulu dari pertanyaan yang pertama. Jadi yang pertama, kamu memilih angka untuk menemukan tautan terlemah. Ini untuk mengidentifikasi sisi percabangan mana yang memegang mata rantai terlemah dari leluhurmu. Oke, bagaimana kamu bisa mulai meditasi mistik, fase meditatif, titik nol, kemudian di fase kontemplatif, kamu bayangkan ada cahaya emas turun dari cakra mahkota ke dadamu, lalu kamu pilih angka 1 sampai dengan 4. Oke, pilih mana yang paling lemah. 1 misalnya. Oh, sekian. 2, sekian. 3. Oh, ternyata 3. Nah, semacam ini. Jadi, waktu kamu melakukan ini, kamu bisa mengukur sendiri. Tarikannya sama. Tidak ada yang berubah. Jadi, semakin kamu rileks, kamu bisa merasakan. Nanti akan terlihat perbedaannya. Mana yang mudah lepas, mana yang tidak. Kamu cari yang terlemah, itu jawabannya. Nah, kemudian, setelah selesai, ini kunci jawabannya. Jadi ada 4 garis leluhur. Yang pertama, ibu dari ibu. Maksudnya apa? Ini garis dari ibumu ke atas, tapi dari silsilah nenek. Kemudian ayah dari ibu. Ini garis dari ibumu ke atas, tapi dari sisi kakek. Kemudian sebaliknya, ibu dari ayah. Ini garis dari ayahmu ke atas, tapi di sisi nenek. Oke? Kemudian yang keempat, ayah dari ayah. Ini maksudnya garis dari ayahmu ke atas tapi dari sisi kakek atau yang laki-laki, yang cowok. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan B. Nah, ini untuk menemukan berapa garis keturunan ke atas. Sama pilihannya dari angka 1 sampai 8, kamu cari mana yang terlemah. Ketika kamu sudah temukan, catat, lalu ini kunci jawabannya. Jadi dari 1 sampai 8 ini misalnya saat angka 1 itu 1 sampai 8 generasi yang lalu. Padahal setiap generasi di sini perkiraan itu 33 tahun. Jadi misalnya 8 generasi artinya 8 kali 33 tahun. Itu sekitar angka tahun di mana DNA-mu itu mewarisi satu masalah. Oke. Nah, ini sampai dengan angka 8. Ini prehistory. Nah, nanti misteri ini akan kita urai lagi dengan materi terpisah. Bagaimana kamu bisa melakukan past life regression. Kamu menjelajah kembali ke belakang, riwayat kelahiran demi kelahiran. Oke? Nah, setelah ini kamu lakukan, kamu bisa rumuskan informasi jawaban tadi. Di sini tertulis, setelah memilih nomor Anda, isi bagian yang kosong dari kunci jawaban. Dari sebelah kiri tadi, sumber kelemahan generik saya datang melalui garis keturunan saya. Ini dari yang 4 tadi. Kemudian, di generasi keberapa? Ini kamu tulis di sini. Jadi misalnya, 27 sampai 34 generasi yang lalu. Oke? Nah, nanti kita akan urai proses meditasi mistik selanjutnya. Oke, ini pertanyaan pertama sudah selesai. Nanti kita akan bahas pertanyaan yang kedua. Sekarang kita bahas pertanyaan kedua. Jadi ini pilihan untuk menentukan atau merangkai cerita leluhur. Jadi ada 4 pertanyaan A, B, C, D. Yang pertama kita mencari pola leluhur. Yang kedua kita mencari
menemukan strategi apa dari leluhur yang diwariskan ke kita, kemudian program apa yang bekerja, lalu yang terakhir ada feeling atau unsur rasa mana yang akhirnya muncul lagi dalam kehidupan kita sekarang. Oke, yang pertama untuk pertanyaan A, untuk menemukan pola leluhur yang merupakan sumber pola gangguan energi, kamu lakukan seperti biasa meditasi mistik, dari fase meditatif, titik 0, kemudian ke kontemplatif. Nah, pilihan angka 1-7, lakukan ini, ya kan? Rasakan dengan tenaga yang sama mana yang paling lemah, itu jawabannya. Nah, kemudian pola leluhurnya apa? Kamu catat tadi hasilnya. Jadi sumber pola gangguan energi dari garis keturunan leluhur saya yang telah diturunkan dalam DNA saya generasi demi generasi adalah, nah ini, ada 7. Yang pertama itu adalah pola kegagalan, yang kedua pola penolakan, yang ketiga pola kemiskinan, keempat pola pengkhianatan, yang kelima pola hukuman, yang keenam pola kekecewaan, dan yang ketujuh pola ketidakberdayaan. Seperti apa? Catat dulu, nanti kita akan olah ini secara keseluruhan. Kemudian sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B ini pilihannya ada 1-14. Oke ya, jadi sama kamu lakukan, pilih yang terlemah, mana jawabannya kamu catat. Nah, ini hasil yang bisa kamu rumuskan nanti dari hasil 1-14. Jadi untuk bertahan hidup, leluhur saya mengambil strategi ini yang diturunkan kepada saya. Ini jawabannya ya. Kita menggambarkan leluhur dulu punya strategi apa dengan masalahnya waktu itu. Nah, ini strategi di balik kisah leluhur saya. 1, untuk bertahan hidup, saya harus melakukan ini sendirian. 2, untuk bertahan hidup, saya harus menjadi tidak terlihat atau istilahnya tidak muncul, selalu bersembunyi dari orang kebanyakan. Kemudian yang ketiga, untuk bertahan hidup saya harus menjadi agresif. Kemudian yang keempat, untuk bertahan hidup saya harus menekan emosi saya menggunakan humor, pengalian, atau mati rasa sebagai pelarian. Jadi ini bagaimana dia menutupi permasalahannya, menutupi dengan humor, atau mengalihkan masalah, atau melarikan ke permasalahan yang lain. Kemudian yang kelima, untuk bertahan hidup saya harus pasif. Nerimo ini istilahnya orang Jawa. Jadi ya sudahlah, terima nasib. Kemudian yang keenam, untuk bertahan hidup saya harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan, untuk memastikan nilai saya. Jadi ini ada unsur perlawanan, perjuangan, dia butuh diakui. Kemudian yang ketujuh, untuk bertahan hidup saya tidak akan aman menjadi diriku. Jadi berpura-pura menjadi orang lain. Kemudian yang kedelapan, untuk bertahan saya harus menyesuaikan diri. Jadi ini strategi yang digunakan leluhurmu, dia melatih menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Jadi kalau bayangkan ini peristiwanya kan bisa bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi masalah apa yang dihadapi itu berbeda dengan kita sekarang. Kemudian untuk bertahan hidup saya harus tampil lemah. Jadi sama sebetulnya poinnya dengan berpura-pura tadi, tapi dia memposisikan diri sebagai orang yang lemah supaya dia terlihat aman, tidak diusik, tidak diganggu. Untuk bertahan hidup saya harus menyetir sendiri. Nah ini seperti kalau kita temui ada beberapa orang yang dia maunya dilakukan sendiri, tidak mau orang lain terlibat. Kemudian untuk bertahan hidup saya harus memegang kendali. Nah ini orang yang biasanya pengen punya kuasa. Dia tidak ingin orang lain merebut otoritasnya, kekuasaannya. Dia harus pegang kendali. Kemudian untuk bertahan hidup saya harus memisahkan diri dari orang lain, menyendiri. Kemudian untuk bertahan hidup saya harus setia dan patuh pada keinginan orang lain. Jadi ada kan tipikal orang yang pengikut setia, karena dia merasa di situ sudah terpenuhi dan dia tidak mau kemanapun, hidupnya terjamin di situ. Kemudian untuk bertahan hidup saya harus membuat orang lain bahagia, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan saya sendiri. Ada orang yang semacam ini, kemudian asal orang lain bahagia itu tidak menjadi masalah buat dirinya. Nah terkadang ini terlalu over. Oke, jadi ini gambaran bagaimana kamu menemukan strategi yang diwariskan oleh leluhurmu. Nah, kemudian sekarang pertanyaan C. Untuk menemukan program yang dibuat dari strategi tersebut, kamu pilih angka 1-16. Jadi ini programnya. Tadi strateginya, ini program aplikasinya. Kamu lakukan lagi mana yang paling lemah, itu jawabannya. Kemudian kamu lihat di sini.
Karena strategi ini, nenek moyang saya mengambil program ini yang juga diturunkan kepada saya. Jadi program yang dibuat oleh nenek moyangmu adalah ketegasan, pengorbanan, penarikan, kebencian, kekecewaan, perfeksionisme, penghakiman, inkonsistensi, keras hati, kepatuhan, terbakar, korban, sinisme, defensif, ketidakpercayaan, dan terakhir menahan. Oke, jadi ini mewakili karakter emosimu yang ada dalam bawah sadar tanpa kamu sadari, kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, kemudian yang pertanyaan D, ini untuk menemukan perasaan yang menyertai, yang tercipta karena strategi dan program itu tadi. Kamu pilih angka 1 sampai dengan 11, oke? Pilih yang lemah, itu jawabannya. Nah ini, pola leluhur mengatur dalam diri saya perasaan keberadaan ada 1 sampai 11. Jadi merasa tidak dihargai, merasa tidak layak, merasa tidak berhasil, merasa tidak didukung, merasa tidak bisa mengekspresikan diri, merasa tidak penting, merasa tidak mudah dicintai, tanpa disadari, artinya melupakan begitu saja. Oke, jadi ini nanti akan lebih jelas ketika kamu sudah kumpulkan semua jawaban itu. Tidak memenuhi syarat, tidak diinginkan, tidak layak. Jadi di sini ingatan akan pola leluhur telah membentuk pola tanggapan saya. Jadi ini tanggapan secara default atau secara umumnya kamu bereaksi. Yang telah mempengaruhi hidup saya dan menahan saya untuk memiliki kehidupan yang saya inginkan. Oke, jadi kamu catat semua, kamu kumpulkan. Di langkah kedua ini kamu sudah menemukan apa yang dikatakan gambaran kisah leluhurmu dulu. Oke, semoga kamu bisa menangkap poin langkah kedua ini, kamu bisa aplikasikan, kamu bisa catat. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas kaitan langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.